Perkenalkan, nama saya Amriani Dewi Pratiwi, komunikasi antar pribadi. Yang A, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam masyarakat atau organisasi dengan menggunakan media tertentu dan bahasa yang mudah dimengerti untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu B, tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Ketika seseorang berkomunikasi itu tentu saja memiliki tujuan dan harapan. Salah satunya adalah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, berbagi pengalaman. Komunikasi antar pribadi memiliki tujuan untuk saling berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain. Entah itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Komunikasi antar pribadi memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa simpati terhadap orang lain. Yang keempat, melakukan kerjasama. Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu yang bermanfaat untuk dua belah pihak. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi digunakan untuk menceritakan rasa kekecewaan atau kekesalan kepada orang lain. Yang keenam, itu menumbuhkan motivasi. Komunikasi antar pribadi bertujuan untuk memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Yang selanjutnya itu ada C, gaya kepemimpinan. Ada dua gaya, yaitu ada dua teori, yaitu teori X dan teori Y. Pada teori X itu cenderung ke arah negatif, dan gaya kepemimpinan ini diterapkan di dalam suatu organisasi oleh kepemimpinan dengan gaya petunjuk. Gaya kepemimpinan ini diterapkan ketika karyawan tersebut cenderung pasif, pemalas, malas bekerja, tidak kreatif, dan tidak inovatif. Yang selanjutnya itu teori Y. Pada teori Y ini cenderung ke arah positif, dan gaya kepemimpinannya diterapkan di dalam suatu organisasi adalah gaya partisipatif. Gaya pemimpin ini diterapkan kepada karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak malas bekerja, memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu pengarahan. Gaya kepemimpinan ini digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan itu belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua, itu adanya pembekalan. Gaya kepemimpinan ini digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan tersebut memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, itu adanya dukungan. Gaya kepemimpinan ini diterapkan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan itu telah mengenal teknik-teknik yang telah dibutuhkan atau dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan atasannya atau manajer. Yang keempat itu ada pendelegasian, di mana gaya kepemimpinan ini digunakan pada situasi dan kondisi kepada karyawannya yang telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian dari seorang manajer atau atasannya. Gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional yang diterapkan oleh seseorang manajer di dalam suatu organisasi dapat saja berubah seiring dengan perubahan dinamika yang berkembang di dalam diri seorang karyawan. Itu terbagi lagi menjadi 3. Yang A, keterampilan analitis. Keterampilan analitis itu harus dimiliki oleh seorang manajer untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja karyawan di dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, atau yang B, itu keterampilan fleksibilitas. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, di mana dalam menerapkan gaya kepemimpinan pada situasi dan kondisi yang tepat berdasarkan hasil analisis yang tepat pula.
Yang ke C atau yang ketiga itu keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi itu harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada karyawannya, termasuk bagaimana ia menjelaskan perubahan gaya kepemimpinannya terhadap karyawannya atau bawahannya. Yang selanjutnya itu ada kepemimpinan inti. Terbagi menjadi 5, yaitu A atau 1, pemberdayaan, kemampuan seseorang manajer untuk berbagi pengaruh dan kendali dengan para bawahannya. Yang kedua, yang B, itu kemampuan. Kemampuan ini kadang-kadang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan tanpa melalui urutan langkah yang rasional. Yang ketiga itu ada C, pemahaman diri. Seorang manajer harus mampu memiliki menilai apa saja kekuatan yang dimilikinya dan juga kelemahan yang ada pada dirinya. Yang keempat itu ada visi. Untuk mencapai visi tersebut yang telah ditetapkan, perlu adanya komitmen yang tinggi, baik itu dari karyawan, dari manajer, ataupun dari pemegang saham tersebut. Yang kelima itu ada kesesuaian diri, di mana kemampuan untuk memahami diri dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan atau bawahannya. Yang ke D, yang selanjutnya, itu adalah adanya kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tingkat pertama atau utama dalam mempertahankan kehidupan manusia, seperti misalnya kebutuhan akan makan, terus kebutuhan minum, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, itu kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini sangat diperlukan karena tanpa adanya rasa aman dari berbagai gangguan yang ada, manusia akan sulit untuk menjalankan aktivitas kegiatan di kehidupannya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain di dalam kehidupan masyarakatnya. Yang keempat itu kebutuhan status. Kebutuhan ini berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan tingkat sosial di dalam masyarakat. Yang kelima, yang terakhir itu adanya kebutuhan aktualisasi diri. Adalah bagaimana seseorang itu dapat mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, inovasi-inovasi baru, maupun menunjukkan sikap kreatifnya dan kebijaksanaannya dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya itu ada teori 2 faktor. Yang pertama adanya teori ketidakpuasan. Faktor yang mempertahankan atau menjaga tingkat motivasi kerja karyawan, faktor tersebut diberikan secara tepat. Yang kedua adanya faktor kepuasan kerja. Faktor ini penting yang mampu memberikan dorongan atau motivasi bagi para karyawannya. Selanjutnya, yang terakhir itu E, mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Kegiatan mendengarkan atau menyimak suatu percakapan dengan orang lain itu merupakan bagian yang penting dalam memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Contohnya, mendengarkan seorang manajer ketika sedang menyampaikan presentasi di suatu ruangan pertemuan. Hal yang dihasilkan dengan mendengarkan secara efektif itu yang pertama, disukai oleh orang lain, yang kedua kinerja atau prestasinya menjadi lebih meningkat, yang ketiga adanya umpan balik yang akurat, dan yang keempat itu dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman antara seorang manajer dan bawahannya. Yang keenam, dapat membedakan antara fakta dan gosip. Yang keenam, cenderung memiliki ide baru dan kreatif, dan yang ketujuh itu adanya kepuasan kerja. Selanjutnya itu adanya saran agar dapat mendengarkan secara efektif. Yang pertama, kita harus perhatikan siapa yang berbicara dengan kita. Yang kedua itu memberikan umpan balik dengan cara kita memberikan pertanyaan atau memberikan saran. Yang ketiga, mendengarkan itu membutuhkan waktu. Yang keempat, itu menarik manfaat yang positif dari pembicara. Artinya dapat memberikan kesan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.